Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, Shalom. Karena ini masa prapaskah, masa puasa, khotbahnya juga puasa. Nah, gitu ya Pak ya? Atau gimana? Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita punya teman-teman, saudara-saudari kita Muslim, mereka puasa dari tanggal 1 Maret kemarin ya. Mereka itu 30 hari, makanya jam 3, jam 4 subuh, nanti makan kemudian jam 6 sore ya. Kita bermulai puasa tanggal 5 kemarin ya. Tapi kita 40 hari. Cuma ringannya kita masih bisa makan ya, masih bisa minum. Cuma ada yang pantang dan ada yang harus puasa ya. Tapi yang menarik bahwa dalam gereja Katolik ada tradisi berpuasa ini, dan dalam puasa itu kita diatur cara hidup dan cara makan kita. Dan bahkan banyak orang berpuasa dengan rupa-rupa cara selain masa prapaskah ini. Pertama, puasa untuk diet. Biasanya orang puasa supaya kurus ya. Kita berharap 40 hari ini nanti setelah ketemu dengan yang gemuk-gemuk sudah mulai kurus. Karena berarti puasa dan pantangnya berhasil ya. Tetapi bacaan pertama hari ini memberi penjelasan tentang puasa yang sebenarnya ya. Puasa yang sesungguhnya itu bukan pertama-tama kita nggak makan, nggak minum, kurangi makan, kurangi minum, rajin jalan salib, ikut kegiatan rohani, ikut aturan-aturan gereja. Bukan sampai di situ saja ya. Tapi bacaan pertama mengatakan puasa itu ternyata persoalan bagaimana kita membangun kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita nggak bertengkar-tengkar di hadapan Tuhan. Kita saling mencintai satu sama lain. Kita saling melayani satu sama lain. Membelenggu itu kuk-kuk, ikatan-ikatan mungkin yang kita pakaikan kepada orang lain, penilaian-penilaian negatif dan sebagainya, kita lepaskan. Ya, itulah tentang puasa yang sejati. Karena memang sih masuk akal, sekalipun you nggak makan, you nggak minum, kurangi makan, kurangi minum, tapi kalau hatimu penuh dengan kejahatan, hatimu penuh dengan kebencian, apa artinya sebuah puasa kan? Ya, betul nggak? Jadi masa prapaskah ini kita puasa tidur, kalau bisa jangan tidur. Yang suka ikut bisa ngantuk-ngantuk, tidur-tiduran gitu. Masa prapaskah ini ya berusaha supaya tegar. Entah khotbah Romo bagus, nggak bagus, kita tetap matanya terbelalak melihat. Karena melihat jangan lihat Romonya, tapi lihat ada pesan Tuhan di situ ya yang disampaikan untuk kita. Jadi bacaan pertama punya pesan bagus supaya kita orang Katolik itu menghayati hidup ini sebuah puasa nama Tuhan. Kita membangun hidup kita semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Sehingga persoalan makan dan minum bukan hanya aturan gereja, tapi kalau saya nggak makan dan saya nggak minum, saya mau belajar di situ untuk mengalahkan saya punya kemanusiaan, kalahkan egoisme saya, kalahkan nafsu saya, kalahkan kecenderungan diri saya untuk mencari kesenangan. Karena memang manusia kan suka senang. Kita ingatkan kemarin masa Rabu Abu kan kita semua dapat abu kan? Abu dapat semua nggak? Dapat ya? 1 atau 2 kali? Ada satu umat saya dalam Romo, dia ikut misa pagi sama saya kasih abu. Setelah itu dia tanya ke Romo, sore masih bisa masuk nggak terima abu? Saya bilang kalau ibu masuk terus sore lagi ibu akan jadi abu. Ibu nggak usah abu. Aku bilang ibu sekali aja bu, cukup saja ibu ikut yang pagi itu sudah sah itu. Kalau ibu ikut sore lagi ibu saya yakin ibu jadi abu. Ini nanti abu kalau abu bu, jadi 1 kali aja. Jadi bukan persoalan. Jadi terima abu itu sekali itu mengingatkan bahwa kita ini berasal dari abu, dari debu, dari bahan yang ringkih, yang mudah hancur. Karena itu kita ditaruh abu supaya kita punya kesadaran itu saya ini dari debu tanah ya. Karena itu masa prapaskah ini bukan persoalan sekali makan dan minum, tapi kita sadar kita ini debu, kita ini lemah, dan dari hadapan Tuhan kita dari tanah yang lemah, yang tidak berdaya. Kalau bukan Tuhan yang bentuk, kalau bukan Tuhan yang ciptakan hidup kita, bukan? Ya, dan kita semua pasti dari tanah yang baik, bukan? Tanah baik kan? Kalau yang ada hitam-hitam sedikit, ya mungkin bakarannya terlalu lama kan? Yang putih-putih memang bakarannya barangkali normal ya, tapi yang kulitnya hitam mungkin waktu dibakar kayaknya terlalu panas apinya sehingga mungkin barangkali ya.
Atau kalau mungkin kita lihat saja, kalau teman-teman kita ini kok ini selalu bertengkar, selalu ribut dengan teman-temannya, ini berarti dia dari tanah sengketa kayaknya. Selalu ribut melulu gitu ya. Sama teman-temannya nggak beres terus. Masa prapaskah ini masa di mana kita membangun persaudaraan. Kita saling menerima, saling mencintai karena kita sadar kita sama-sama dari debu tanah. Entah romo, entah suster, entah siapa aja kita dari debu. Karena itu kita mesti hidup dari tanah yang baik. Atau kalau nggak, dia selalu orang itu selalu nyinyir, gosipin orang, jatuhkan orang. Ini juga sama, mungkin dari tanah longsor gitu. Mulutnya longsor, mulutnya keluar. Jadi itu lihat aja kalau ada teman-teman Anda yang suka di masa prapaskah ini bertengkar terus, bilang jangan-jangan itu tanah sengketa kayaknya, nggak beres-beres kayaknya ya. Atau tanah selalu jatuhkan teman-teman, cerita kejelekan orang, jangan-jangan itu tanah longsor gitu ya. Gitu ya. Jadi saudara-saudari, teman-teman terkasih, bacaan pertama punya pesan bagus ya. Masa prapaskah ini tentunya kita taati aturan gereja, betul. Kita ikut jalan salib, kita ikut kegiatan-kegiatan rohani, kita ikut kegiatan-kegiatan selama masa prapaskah ini. Tapi lebih daripada itu adalah kita masuk ke hati kita. Kita masuk ke kedalaman kita. Kita masuk ke inti diri kita, yaitu hati. Karena apa? Di hati itulah Anda berjumpa dengan Tuhan. Ingat bacaan kemarin di hari Rabu Abu, jangan koyakan pakaianmu. Sia-sia you sobek-sobek pakaianmu, tapi koyakanlah hati. Karena dari hati itu akan terpancar hidup yang baik. Karena itu dari hati yang paling dalam ku ucap kata cinta untukmu, gitu ya. Dari hati. Karena kalau kita nggak dari hati, maka kita jadi orang-orang yang lain di bibir, lain di hati, gitu ya. Kata-kata kita bagus, lipstiknya bagus, tapi hatinya kebencian. Apa artinya puasa kita kalau begitu ya? Benar nggak? Benar nggak? Tapi saya yakin di sini semuanya dari hati ya. Ini ikut misa karena hati atau karena disuruh? Dari hati ya Pak ya, dari hati. Kelihatan wajah-wajah sih dari hati ya. Oke. Yang kedua, bacaan Injil lebih bagus lagi. Ini murid-murid itu diprotes oleh orang-orang Farisi dan murid Yohanes. Mereka datang, Yesus, kami puasa, kok muridmu nggak berpuasa? Gitu kan? Pertanyaan itu. Yesus bilang, kalian memang nggak ngerti. Selama mempelai ada bersama dengan mempelai kan nggak mungkin mereka berpuasa. Nanti saat mempelai pergi baru berpuasa. Artinya apa? Berpuasa itu adalah ada bersama Yesus. Itulah puasa yang sejati. Ya, ada bersama Yesus, itulah puasa. Jadi selama puasa ini kita mesti kembangkan kerinduan itu selalu ada bersama Yesus. Kita cari Yesus di mana, menemukan Yesus di mana, dan kita terima Yesus. Sehingga bacaan pertama bilang, kalau you ada dengan Yesus, you bicara dengan Dia, you mohon apa saja sama Dia, Dia akan dengarkan dan menolong engkau. Karena itu puasa yang sejati. Di masa puasa ini, mari kita bangun kerinduan kita. Tuhan, saya mau pulang kepadamu. Tuhan, saya mau merasakan kembali kasih. Saya mau buat ada bersama kamu. Setelah Yesus pergi, baru kita punya komitmen hidup, kita punya keputusan untuk memilih Yesus. Itu akan semakin dewasa dan matang dalam hidup ini. Begini teman-teman terkasih dalam Tuhan, sehingga kemarin kita isi masa prapaskah dan puasa ini dengan sepenuh hati. Sekali lagi kita koyakan hati, kita bangun hati yang dekat dengan Tuhan ya. Nggak makan, nggak minum, oke, bagus. Tapi yang harus kita perhatikan, masuk ke kedalaman hatimu. Karena di sanalah Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum Anda berdosa atau saya berdosa karena Anda tidur, dengan tutup aja. Bapa dan Putra dan